Makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup ada beberapa. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Contoh makhluk hidup dan ciri-cirinya. Dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. 10 ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas. 2. Bergerak. 3. Membutuhkan makanan. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Iritabilitas atau peka terhadap rangsang. 7. Memiliki metabolisme tubuh. 8. Memiliki kemampuan beradaptasi. 9. Regulasi. 10. Membutuhkan suhu pada rentang tertentu. Jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas. Pada manusia dan hewan, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu, pada tumbuhan, sama. Banyak sekali ditemukan kesalahan ilmu di mana banyak yang mengatakan bahwa tumbuhan bernafas dengan menghirup karbon dioksida. Itu salah. Yang benar adalah tumbuhan bernafas tetap menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Lalu kenapa dia juga tetap menghirup karbon dioksida? Itu adalah proses fotosintesis. Menghirup karbon dioksida lalu memproses dengan cahaya matahari dan mineral dari tanah, lalu menghembuskan oksigen. Itulah sebabnya duduk di bawah pohon siang hari terasa segar dan malam hari terasa sesak. Sesak di malam hari karena kita berebut oksigen dengan pohon. 2. Bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak menggunakan alat gerak yang dimilikinya. Manusia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kaki mereka. Sedangkan cara bergerak hewan beraneka ragam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, sirip, tubuh, sayap, dan lain sebagainya. Tumbuhan juga bergerak, seperti bunga matahari yang tumbuh menghadap arah matahari, atau tumbuhan menjalar tumbuh mengikuti seluruhnya. Membutuhkan makan. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makan. Makanan yang dikonsumsi akan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Berdasarkan cara mendapat makanan, makhluk hidup dibagi menjadi 2 macam, yaitu autotrof dan heterotrof. Jenis makhluk hidup autotrof dapat menghasilkan makanan sendiri. Kelompok jenis makhluk hidup yang termasuk autotrof hanya tumbuhan hijau, karena tumbuhan mampu menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Sedangkan jenis makhluk hidup heterotrof tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Kelompok jenis ini manusia dan hewan. 4. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuhan, pasti mengalami tumbuh dan berkembang. Proses tumbuh manusia berawal dari bayi dalam kandungan yang berkembang menjadi dewasa, hingga pada akhirnya akan menjadi tua. Proses tumbuh dan berkembang pada hewan hampir sama dengan proses tumbuh dan berkembang pada manusia. Sedangkan proses tumbuh pada tumbuhan berawal dari bibit sampai tumbuh menjadi pohon besar yang mampu menghasilkan makanan untuk makhluk hidup jenis lainnya. 5. Berkembang biak. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah berkembang biak. Proses manusia berkembang biak diawali dengan bertemunya sperma dan ovum. Dari sanalah bakal individu baru akan terbentuk di dalam rahim. Sedangkan cara reproduksi hewan dibedakan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar. Pada tumbuhan,
Cara berkembang biak juga dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti geragi, stulun, stek, dan lain sebagainya. 6. Iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Manusia memiliki kulit sebagai indera peraba. Kulit merupakan bagian tubuh manusia yang peka terhadap rangsang. Rangsang tersebut dapat berupa panas, dingin, atau tekanan. Cara hewan peka terhadap rangsang hampir sama dengan manusia. Bahkan, ada beberapa jenis hewan yang lebih peka terhadap rangsang. Misalnya, kelelawar yang peka terhadap rangsang getaran berupa pantulan bumi. Kemampuan kelelawar ini sering disebut ekolokasi. Sedangkan tumbuhan juga peka terhadap rangsang, bisa berupa rangsang cahaya seperti pada bunga pukul 4, Mirabilis jalapa, atau rangsang sentuhan seperti pada putri malu. 7. Metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme berlangsung di dalam sel tubuh. Kegiatannya berupa transformasi energi berupa bahan makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak menjadi sumber energi ATP untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses metabolisme yang merubah beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kompleks. Contoh, proses metabolisme dapat dilihat pada proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kimia kompleks. Contohnya adalah penguraian zat gula menjadi air dan CO2. Selain itu, metabolisme juga mencakup ekresi, sekresi, dan defekasi. Ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair atau gas yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh. Misalnya, keringat. Sekresi adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan di dalam tubuh. Contohnya adalah zat berupa enzim dan hormon. Sedangkan defekasi adalah proses pengeluaran sisa pencernaan melalui anus. 8. Kemampuan beradaptasi. Adaptasi merupakan cara yang dilakukan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Pengertian adaptasi morfologi adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap bagian tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah burung yang memiliki paruh sesuai dengan jenis makanannya. Adaptasi fisiologi adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap perbedaan fungsi dari bagian-bagian tubuh yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, kulit manusia di daerah tropis cenderung lebih berminyak dibanding kulit manusia di daerah dingin. Adaptasi tingkah laku adalah kemampuan menyesuaikan tingkah laku terhadap lingkungan. 9. Regulasi. Regulasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup untuk melakukan keserasian dalam tubuh. Keserasian menyesuaikan kemampuan diatur oleh saraf dan hormon. Misalnya, banyaknya konsumsi gula akan membuat tubuh menghasilkan hormon insulin sesuai yang dibutuhkan pada seseorang dengan kemampuan regulasi tubuh yang normal. Contoh lainnya adalah seseorang yang mengalami luka akan secara otomatis membentuk benang fibrin untuk menutup luka di tubuh. 10. Membutuhkan suhu pada rentang tertentu. Pada lapisan kerak bumi yang sangat panas, tidak ditemukan makhluk hidup. Dasar lautan yang sangat dingin juga tidak ditemukan jenis makhluk hidup. Baik di kerak bumi yang sangat panas atau di dasar laut yang sangat dingin memiliki suhu di luar rentang suhu agar makhluk hidup bisa tinggal. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang di tempat yang memiliki suhu sesuai.
Daerah kutub memiliki suhu yang sangat dingin, namun masih terdapat makhluk hidup yang tinggal di sana. Hal ini dikarenakan suhu di kutub masih sesuai dengan rentang suhu yang dibutuhkan suatu makhluk hidup untuk tetap hidup. Oke teman-teman sekalian, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.